Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys, Ajeng Permana Dewi. Di sini saya akan memberitahukan tentang video pembelajaran pendidikan biologi. Di sini saya mengambil mata kuliah pokok yaitu mikrobiologi. Sebelum memasuki materi, what do you know about mikrobiologi? Apa yang kamu ketahui tentang mikrobiologi? Jadi, mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya mikros itu kecil, bios itu hidup, logos itu hidup. Jadi, bisa disimpulkan bahwa mikrobiologi itu adalah materi atau kajian tentang makhluk hidup, organisme yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Nah, ini adalah organisme yang termasuk ke dalam mikrobiologi. Ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada protozoa. Itu adalah organisme yang termasuk yang dapat dipelajari dalam mikrobiologi. Selanjutnya, kita akan melihat tentang perkembangan mikrobiologi. Jadi, perkembangan biologi bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada penemuan mikroskop. Yang kedua ada jatuhnya teori Grand Spontea atau biogenesis. Dan yang ketiga ada Grand Theory of Diase. Disimak ya guys videonya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang perkembangan mikrobiologi. Yang pertama adalah penemuan mikroskop. Jadi, adanya anggapan ini mengenai selling is believing itu mendorong adanya pembuktian bahwa mikroorganisme itu melalui sebuah alat yang bernama mikroskop ini. Kemudian tokoh Antonin van Leeuwenhoek dari Belanda dianggap sebagai orang yang pertama kali dapat melihat mikroorganisme secara detail pada tahun 1682. Bisa dilihat ya guys, itu fotonya adalah Bapak Antonio van Leeuwenhoek. Perkembangan mikrobiologi selanjutnya yaitu jatuhnya teori Genesian Spontanea atau biogenesis. Jadi Francisco Redi pada tahun 1626 sampai 1697 dari Italia melakukan percobaan menggunakan daging yang disimpan dalam 3 wadah dengan menutup yang berbeda ya. Ada yang tanpa tutup, tertutup rapat, dan tidak tertutup rapat. Dengan munculnya larva lalat pada daging pada wadah yang tidak tertutup membuktikan bahwa larva berasal dari telur yang diletakkan oleh lalat, bukan hasil dari Genesian Spontanea. Tidak secara spontan sebagai akibat adanya proses pembusukan. Jadi proses ini itu memunculkan makhluk hidup dari makhluk hidup lainnya seperti biogenesis. Selanjutnya, perkembangan biologi yang ketiga ada Grand Theory of Fermentation. Jadi, Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895, beliau berhasil membuktikan biogenesis melalui percobaannya dengan menggunakan leher angsa. Selanjutnya, orang-orang mengakui bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari telur dan semua telur berasal dari kehidupan. Dalam pembuktiannya, Pasteur memanaskan dahulu sari buah anggur yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak dihendaki. Kemudian, baru itu ditambahkan cairan yang mengandung sel ragi, sehingga kualitas minuman anggur menjadi terjaga. Proses pemanasan ini digunakan oleh industri makanan terkenal di pasteurisasi. Di dalam teori Grand Theory of Fermentation itu terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, Grand Theory of Diase.
Penemuan Pasteur ini mengenai pembusukan Wien memberikan dasar bagi kefahaman teori bahwa penyakit dapat disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Teori ini dirumuskan Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Kemudian Koch mempelajari penyakit yang menyerang hewan ternak yaitu antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Di dalam teori Grand Theory of Disease, Koch ini berdasarkan berbagai hasil penelitian dari Bapak Robert Koch yang merumuskan postula Koch. Dapat dilihat ya guys di slide selanjutnya. Nah, ini adalah postula Koch dari Bapak Robert Koch yang berbunyi mikroorganisme harus selalu ditemukan pada tubuh semua penderita penyakit dan tidak ditemukan pada tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua, mikroorganisme dapat diisolasi dari orang yang terinfeksi dan ditumbuhkan dalam pembiakan murni. Ketiga, jika mikroorganisme dari biakan murni tersebut diinokulasi ke tubuh yang sehat, maka akan menimbulkan gejala penyakit yang sama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mikroorganisme akan diisolasi dari hewan yang diinfeksi secara percobaan, maka menunjukkan ciri yang serupa dengan mikroorganisme yang pertama kali diperoleh dari penderita. Sudahlah berakhir dari video pembelajaran pendidikan biologi. Di sini saya mempunyai pantun yang berbunyi, tanah luas tak ada tuanya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Baik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.